Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di podcast HMI Ekonomi Erlangga, yaitu hibernasi, yaitu HMI bernarasi. Jadi di sini kita akan membahas mengenai seputar organisasi HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam. Di sini kita telah kedatangan tamu, yaitu kanda-kanda yang sudah berproses di dalam HMI. Jadi di sini, alhamdulillah. Masih ya. Oh masih aktif ya di dalam HMI. Oke. Nah, di sini kita akan tanya-tanya seputar pengalaman dari kanda-kanda ini di dalam organisasi, entah itu internal ataupun eksternal, seperti itu. Mungkin yang pertama kita akan berkenalan, karena memang tak kenal maka tak sayang. Oke. Berarti kalau udah dikenal disayang berarti ya. Oke. Oke. Apa itu? Mas Tung, lega. Apa operator? Oke. Jadi sini pertama kita akan perkenalan terlebih dahulu ya. Mungkin dari sisi kiri saya, di sini sudah ada kanda yang identik sama rambut gondrongnya gitu. Cakep. Insyaallah. Mungkin boleh dikenalkan diri terlebih dahulu, kanda. Monggo. Terima kasih Kanda Aldi. Oke. Kenalkan, nama saya Rivaldo Raharjo, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, angkatan 2018. 2018. Sama jurusannya sama saya. Universitas Erlangga. Oh, Universitas Erlangga. Oke, terus kenapa dibanting, Mas? Santai. Ada putaran. Oke. Di sisi kiri saya itu ada Mas Valdo dari EP angkatan 18. Nah, kita lanjut ke di sisi kanan saya. Monggo, Kanda. Diperkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nur Wahyu Dimas Putra, biasa dipanggil Dimas. Dimas. Tapi teman-teman akrabnya manggil Kentung. Kentung, oke. Ya. Dari sama kayak Valdo. Oh, sama. Jurusan Ekonomi Pembangunan, FEB angkatan 2018. Oke, sudah ada dua jurusan yang sama di sini dan kebetulan saya juga dari jurusan EP gitu. Oke, kita lanjut ke kanda yang selanjutnya. Di sini kanda selanjutnya identik sama klimis, rambutnya yang klimis gitu. Masya Allah. Monggo, Kanda diperkenalkan terlebih dahulu. Iya, perkenalkan kalian semuanya. Namaku Muhammad Habib Rafiq atau akrab dipanggil Habib. Aku dari S1 Akuntansi FEB ya pasti ya. Akuntansi FEB. Ya, akuntansi. Beda sendirilah. Beda sendiri, oke. Tapi yang paling sama adalah angkatannya sama, teman-teman. 2018. Angkatannya sama 2018. 2018 semua ya? Iya. Betul. Oke, kita udah kenal satu sama lain. Di sini ada Mas Valdo, di samping kanan saya ada Mas Dimas atau akrab dipanggil Mas Kentung, terus ada Mas Habib. Jadi kalau semisal 2018 nih, 2018 berarti udah sekitar 3 tahun ya, 3 tahun setengah kuliah ini ya. 4 tahun. Benar nggak? Menuju 4,5. Iya. Oh, menuju 4,5. Oke. Menuju 4,5 tahun dan itu mungkin waktu yang nggak pendek gitu. Pasti banyak organisasi yang sudah dimasuki atau sudah berproses dalam organisasi di internal lebih khususnya gitu, teman-teman. Mungkin di sini aku ingin tanya kepada kanda-kanda sekalian yang ada di sini, pengalaman organisasinya. Organisasi apa saja yang sudah dimasuki lah, sudah berproses di dalamnya. Mungkin dari sisi kiri saya Mas Valdo, monggo. Ya. Di internal ya. Ya, di internal Mas Valdo. Oke, jadi di tahun 2019 saya masuk di kepengurusan Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan. Himpunan mahasiswa. HIMAEP. Jurusan ya itu, Mas? Jurusan, oke. Lalu di tahun 2020 juga masih di HIMAEP menjadi Ketua Departemen Sport and Art. Ketua Departemen Sport and Art. Masih di HIMAEP, oke. Masih di HIMA. Lalu di tahun 2021 kemarin itu ya alhamdulillah saya diamanain oleh Presiden BEM Universitas Erlangga menjadi Menteri Pengembangan Profesi. Menteri Pengembangan Profesi tingkat universitas itu Tingkat berarti. universitas. Wah.
Itu sangat-sangat sangar ya teman-teman semua. Saya Prestisius. pengalaman organisasinya Biasa sudah dari tingkat jurusan hingga bisa tembus di tingkat universitas gitu. Nah, itu pengalaman organisasi dari Mas Faldo. Terus selanjutnya mungkin Mas Kendung. Pengalaman organisasi apa yang sudah berproses di dalamnya? Oke, mungkin untuk yang terakhir ya. Oke. Terakhir tahun 2021 2021 itu menjabat di Dewan Legislatif Mahasiswa. Dewan Legislatif Atau Mahasiswa. biasa disingkat DLM. Oke. Nah, sebelum itu mungkin sebelum universitas sempat di fakultas. Ya, Di oke. fakultas mengabdi di Mosaik atau mungkin biasa dikenal SKI-nya FEB. FEB SKI-nya, Si oke. Kerohanian Islam. Si Kerohanian Sebagai, Islam. ketua atau Ketua. masuk. Wah, oke. Anda kan ini saya. Ah iya. Saya staf Anda sebenarnya. Anda. Staf Anda. Oke, nah sebelumnya mungkin pas tahun pertama kuliah itu sempat di Mosaik juga sebagai staff, kemudian ikut UKM atau UKM Kerohanian Islam juga sebagai staff. Ya, Oke, itu sih mungkin untuk ini ya, apa pengalaman organisasi di selama kuliah ini. selama kuliah ini. Oke. Oke, itu ya pengalaman organisasi dari Mas Kendung, udah di DLM terus menjadi ketua. Wah, ketua itu sangat prestisius sih sebenarnya, ketua Mosaik. Terus juga yang terakhir apa, Mas? Ya, staff. Staff, oke. Staff. Oh, tingkatan. Step by step. Iya. Oke. Kalau Valdo kan ngejelasin dari awal sampai terakhir. Terakhir, Aku dari heeh. terakhir ke awal. Oke, dibalik gitu ya. Oke. Guyonan, Mas. Guyonan masih. Memang. Oke, selanjutnya dari Mas Habib untuk pengalaman organisasinya. Seperti apa, Mas? Iya, mungkin dari pertama kali maba gitu ya, Maba, melalui sebagai boleh. maba gitu. Di tahun pertama kuliah itu aku sih join di BEM ya, Oh, di join di BEM. BEM UNER gitu, Bemunar, oke. sebagai staf di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan, staf. Di situ ya pasti banyaklah pengalamannya. Lalu dilanjutkan dengan saya juga ikut organisasi profesi akuntansi sendiri. Oke. Yakni mungkin teman-teman nanti akan tahu gitu ya, namanya itu IAI. IAI. Iya, oke. IAI itu Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Wilayah Akuntan Jawa Indonesia. Timur. Jadi Wilayah itu Jawa Timur, khusus oke. untuk teman-teman akuntansi gitu loh, yang ingin menjajal atau menjajaki di dunia profesi akuntan. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Oke. Sama juga aktif di organisasi mahasiswa daerah Oke. di Tuban sendiri, daerahku pribadi gitu ya. Ya alhamdulillah pernah sampai diamanai sebagai ketua ormadanya. gitu. Ketua Ormada. Oke. Dan juga yang terakhir banget sih ini sama kayak Kentung gitu Oke. ya. Di Dewan Legislatif Mahasiswa. Dewan Legislatif Mahasiswa Iya. sama, oke. Itu yang terakhir. Itu yang terakhir. Oke, itu yang terakhir. Oke, terima kasih. Ya, itu teman-teman bahwasanya pengalaman organisasi dari narasumber dari kanda-kanda yang duduk di sebelah saya, di sebelah kiri kanan saya itu memang sangat banyak sekali dan sangat hebat menduduki posisi-posisi yang mungkin ini menjadi vital seperti itu. Tapi yang teman-teman perlu tahu bahwasanya kanda-kanda yang ada di sini mengikuti organisasi mahasiswa eksternal, yang mana himpunan mahasiswa Islam itu sendiri. Jadi di sini saya ingin tanya lebih jauh ya mungkin ya. Untuk yang pertama, sudah berapa lama sih Mas Faldo berproses di dalam organisasi HMI ini? Masuk di HMI itu tahun 2019. Tahun 2019. Sekarang 2022 berarti 3 tahunan lah ya. 3 Ya, tahunan. 3 tahunan Mm-mm. di HMI. Tuh. Oke, 3 tahun. 3 tahun Mas Faldo sudah berproses di dalam HMI. Oke. Oke, kita lanjut ke Mas Kendung. Sudah berapa lama Mas berproses di dalam HMI ini? Ya, sama kayak Valdo. Kan Sama? kita masuk Masuknya barengan. Oke, berarti 2019 juga. 2019. 2019 juga. Bareng. Berangkat bareng. Pulangnya duluan Valdo. Mungkin lagi ya. Ya. Mungkin lagi ada urusan itu ya. Oke. Sama. Sama. Belum ditanya ini sama. Iya, nggak apa-apa. Sama. Oke. 2019 juga. Ya, Oke. Berarti kurang lebih 3 tahun lah ya. 3 tahun. Udah 3 tahun ya. Nah, 3 tahun juga bukan waktu yang singkat teman-teman semuanya. Pasti banyak yang dirasakan ketika kanda-kanda yang ada di sini itu berproses di dalam himpunan seperti itu. Jadi sini saya ingin bertanya untuk dampak Mas Waldo, dampaknya yang dirasakan ketika berproses di dalam HMI itu apa sih?
dampak ketika berproses di HMI ya. Nah, Yang paling utama itu dan yang kelihatan ya, ya. itu adalah cara berpikir. Oke, yang kelihatan ya Mas. Yang kelihatan. yang nggak kelihatan enggak. Loh, jangan. Oh, dong. jangan. Jangan dong. Itu Oke. rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan. Oke, Ya. yang kelihatan dulu aja. Jadi Masuk yang dulu. paling utama itu adalah cara berpikir. Cara berpikir. Karena ya yang seperti kita tahu kan, kita berangkat dari anak SMA Ya. lalu masuk ke dunia perkuliahan itu kan emang banyak perubahan. Betul, betul. Dan perubahan. mungkin yang digaung-gaungkan sama orang itu adalah mahasiswa itu kan agent of change. Agent of change. Ya. Gitu. Jadi yang paling ketara menurut saya adalah saya memiliki pola pikir yang mungkin berbeda dari ketika saya SMA. Oke. Betul. Pola pikir yang berbeda. Betul. Oke, cukup itu aja. Cukup. Atau ada tambahan? Kelihatannya ada tambahan ini. Terlalu berbahaya. Terlalu berbahaya. Itu Kan yang- masih awal kan ya. itu yang nggak kelihatan. Ya nggak kelihatan, nggak boleh. Nggak boleh. Oke, makasih Mas Waldo untuk pemaparan dampaknya ya. Itu yang dirasakan Mas Waldo ketika berproses di dalam HMI. Nah, kita lanjut tanya ke kanda yang selanjutnya, yaitu Mas Kentung. Kanda Kentung. Ini Ya. enaknya kanda Kentung apa kanda Dimas ini? Sembarang. Sembarang. Oke. Kanda Kentung. Apa dampak yang dirasakan sih Mas ketika berproses di dalam HMI itu? Dampak ya. Berbicara dampak tentang dampak, berarti kan ada suatu hal yang ketika kita belum masuk dan kita sudah masuk itu ada perbedaan gitu. Ada perbedaan, benar. Sama kayak Valdo. Pertama mungkin terkait cara berpikir ya. Bagaimana kita berpikir secara bisa, kalau bahasa sekarang kayaknya bahasanya open minded gitu. Open minded. Open minded di sini tapi bukan yang ya seperti yang di halayak jaga Twitter gitu ya. Open minded apalah itu. Itu Ya. open relationship Tapi lebih gitu ya. bagaimana kita bisa bersikap dan berpikir secara kritis dan sistematis gitu. Bagaimana kita menanggapi sesuatu tidak harus selalu reaktif, tetapi kita harus bagaimana membangun sebuah narasi yang konstruktif dan Oke. ya kurang lebih begitulah. Ah, Karena sejatinya mungkin karena HMI kan ini kan organisasi mahasiswa gitu. ya. Ya selayaknya organisasi mahasiswa harus bisa berpikir secara ilmiah, kritis, sistematis dan mungkin juga konstruktif gitu. Ya. Kayak gitu sih mungkin dampak yang paling kerasa ya. Soalnya banyak lah pelajaran yang bisa didapatkan gitu ketika yang aku dapatkan ketika sebelum masuk dan setelah masuk ini gitu. Oke. Oke, oke. Oke, makasih Mas Kentung. Kanda Kentung untuk untuk sharingnya ya, sharing mengenai dampak yang dirasakan ya. Kritis, sistematis dan konstruktif. Kritis, sistematis dan konstruktif dirasakan sebelum intelektual. Mahasiswa sekali. Jelas, harus Iya, memang harus intelektual. Mahasiswa emang harus cek ketok intelektual. api. Cek ketok. Memang harus kelihatan, Mas. Memang harus kelihatan. Oke, makasih. Kualitas. Kanda Kentung. Untuk selanjutnya, Kanda Habib. Sama, pertanyaan sama. Karena memang mungkin perbedaan pandangannya seperti Iya, apa. iya. Monggo. Mungkin latar belakangku ini anak daerah gitu ya. Ya. Anak daerah Sama, gitu Mas. ya. Saya juga. Pengalaman. Saya juga. Anak daerah gitu ya. Pasti yang paling terdampak adalah di mentality Mentalitas. sama kematangan gitu ya. Kematangan. Kematangan. Jadi kalau masalah mentality ya tadi itu ya kita berpindah ke suatu tempat baru gitu ya. Aha. Dengan gejolak yang lebih keras lagi dibanding daerah gitu. Oke. Otomatis itu bisa membantu lah. Membantu aku pribadi dalam menempa itu semuanya. Jadi mental itu sangat penting banget sih di aku dari Lebih join. menguatkan lah Lebih ya. menguatkan lah tadi itu. Oke. Sama kematangan juga ya tadi kematangan dalam berpikir, Iya. bersikap, kematangan dalam bertindak dan sebagainya itu sih Oke. yang terasain. Dan matang-matang yang lain. Iya. Apa tuh? Apa itu? Oke, makasih Kanda Habib untuk sharingnya mengenai apa yang dirasakan, dampak yang dirasakan lah ya lebih Iya. tepatnya ketika berproses dalam HMI. Jadi untuk selanjutnya itu adalah kalau semisal ini kan udah 3 tahun lah ya masuk 2018
sudah 4,5 tahun, berjalan 4,5 tahun dan berproses di dalam HMI juga sudah 3 tahun. Pasti ada sebelum masuknya itu seperti apa dan setelah masuknya itu seperti apa, sama yang seperti dikatakan oleh Kanda Kentung gitu. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan adalah apa yang Kanda dapatkan ketika berproses di dalam HMI yang bisa diimplementasikan di dalam organisasi? Mungkin coba Mas Habib dulu ya. Oh, Mas Habib dulu. Oke, gantian nih ya, gantian. Oke, gantian. Nah, dari Mas Habib dulu. Kanda Habib dulu. Monggo. Ya mungkin tadi ya kematangan ya. Kematangan. Kematangan itu yang sangat apa ya? Penting sangat lah ya. penting banget lah. Penting, oke. Jadi ketika kita join di berbagai organisasi, pasti kita juga mengadaptasi lah ya. Mana yang ini yang baik gitu. Mana pengalaman juga yang bisa di-sharekan di organisasi lainnya seperti itu. Jadi kematangan dalam berpikir, kematangan dalam juga kita melakukan kegiatan-kegiatan, pengalaman itu ya sangat penting banget sih, sangat berguna banget ketika ditransferkan ke organisasi yang lainnya kayak gitu. Organisasi lainnya. Oke. Kematangan lah ya. Ya, Yang kembali di kematangan. sini adalah kematangannya. lah ya. Kematangannya sih. Oke, memang kematangan itu memang perlu karena Perlu memang banget, membangun karakter ya. Membangun karakter. Karakternya itu juga bisa terbangun lewat situ. Oke. Untuk selanjutnya Ya, Kanda yang kiri kan Oh, kiri. ganti-gantian. Ganti-gantian. Wah, saya jadi bingung nih moderator ini. Ya, dari Kanda Valdo. Ya. Sama. Dampaknya ya. Yang didapat. Yang didapat. Apa yang didapatkan ya? Karena terlalu banyak gitu. Maksudnya Wah, terlalu banyak. tidak bisa disebutkan satu-satu. Waduh. Oke. Karena ketika saya memutuskan untuk masuk di sini, ya emang benar-benar berproses gitu. Benar-benar berproses. Karena menurut saya pikiran saya itu sudah baik dipoles. Wah, dipoles pikirannya Gitu, sudah terlalu banyak dipoles. sudah terlalu baik dipoles. Dipoles Iya, untuk lebih cuci baik. otak, ya? Untuk yang lebih baik. Nah, untuk yang lebih baik. Oke, itu gitu. yang paling penting. Ya, maksudnya saking banyaknya itu loh. Jadi nggak bisa disebutkan satu-satu. Waduh. Karena keuntungan sekali bagi orang-orang yang bisa masuk HMI. Keuntungan sekali bagi orang-orang yang Bisa masuk Yang nggak masuk rugi gitu. bisa dibilang Ya, seperti terserah. Iya. Perspektif dari saya. perspektif dari Mas Waldo. Nggak tahu kalau yang lainnya. Nah, iya. Oke. Terima kasih Mas Waldo atas perspektifnya ya mengenai yang didapat dan bisa diimplementasikan di dalam organisasi internal atau yang lainnya. Nah, yang terakhir nih, Kanda Kentung. Pertanyaan sama, bagaimana? Apa yang didapat ketika berproses dan bisa diimplementasikan di dalam organisasi selain HMI? Pertanyaannya sama ya jawabannya sama. Kan pandangan berbeda-beda, Mas. Pandangannya Ya, berbeda-beda. sebagai apa ya? Sebagai gambaran mungkin ya. Ketika 3 tahun berada di himpunan ini gitu. Banyak sih, ya bener kata Valdo, saking banyaknya aku bingung gitu pengen bahas yang mana gitu. Cuman mungkin yang paling terasa apa ya? Ya pertama relasi lah. Itu relasi Oh, betul. Relasi. nggak bisa Nggak bisa bohong ya. Iya nggak bisa bohong gitu. Kita Relasi. walaupun mungkin beda-beda jurusan kayak aku sama Habib gitu. Awalnya gak kenal sopo arek pedalaman kan bilangnya tadi anak daerah. Tapi dari situ akhirnya bisa kenal, oh ternyata ada gitu orang kayak Habib gitu ada. Ada. Masa nggak ada? Maksudnya relasi Iya, relasi, iya, ya. sepakat aku. Punya Relasi banyak antar teman mahasiswa beda. yang enggak hanya apa yang tidak homogen gitu, cuman akhirnya bisa banyak loh. Ya yang dari antar fakultas pun ada, gitu. Bahkan tidak hanya horizontal tapi vertikal pun ada. Maksudnya dalam artian vertikal ini bisa beda angkatan, bahkan beda profesi dalam artian kenal mungkin dosen ya atau pengajar, staf pengajar dan sebagainya itu pun kita bisa kenal gitu. Nah dari situ kan Biar nilainya bagus. aduh ya Jangan dulu disini. kayak gitu lah ya ya urusan nilai kita nggak tahu gitu. Yang nilai kan dosen Yang gitu, nilai kita dosen. itu. Tapi sebagai gambaran ya mungkin relasi mungkin yang pertama gitu. Yang kedua selain itu ya banyak hal-hal yang mungkin sifatnya teknis dalam artian nggak hanya bukan apa gambaran luas apa ya, kalau teknis kan berarti yang satu ini gitu, satu hal gitu. Satu hal. Contohnya ya kalau pola berpikir mungkin itu ini ya apa bukan teknis ya, tapi lebih kayak ilmu-ilmu kita kan di HMI belajar terkait apa ide polstrata, terus kemudian apa cara-cara
kayak bukan kelas ya, lebih kayak ilmu-ilmu terkait, mungkin ada tutor, ada juga kayak Public speaking? Ya public speaking. Public speaking juga. Mungkin aku mau nambahin ya. Mungkin yang ketara dari saya itu cara berbicara. Cara berbicara. Maksudnya dulu mungkin cara berbicara karena saya asli Surabaya. Oke. Ya mungkin cara berbicaranya Surabaya sekali gitu. Tidak ada filternya maksudnya. Jadi setelah bertemu sama HMI, teman-teman yang lain, cara bicara saya itu lebih ketata. Wah, oke. Jadi nggak asal ceplas-ceplos sana sini gitu. Lebih bisa disaring lah. Lebih bisa disaring. Oke. Kecuali kalau sama teman yang deket ya. Ya udah lah, los-losan. Los itu. Sistemnya los. Mungkin kalau yang teknis kayak mungkin ini apa? Apa? Karena aku kan tahun lalu kan jadi DLM ya. Ya. Nah, sebelumnya di HMI pun aku belajar mungkin semacam apa ya namanya? Teknik persidangan gitu. Jadi Teknik persidangan. implementasi itu apa bisa diimplementasikan di forum ketika aku menjabat jadi apa pada saat itu DLM. Memang sangat penting lah ya. Iya. Teknik persidangan itu. Penting. Ya itu mungkin salah satu dari sekian banyak lah. Maksudnya hal-hal apa ya kecil yang mungkin bisa diterapkan itu ya nggak hanya teknik persidangan aja, cuma mungkin ada tutor ya tadi yang tak sebutkan tadi, terus apa kelas-kelas terkait bagaimana cara mendapatkan beasiswa, bagaimana cara itu, apalagi kan sekarang kan ya lagi rame terkait MPKM ya. Ya, magang. Jadi ada apa kayak kita diajarin bagaimana caranya, tips and trick sih bukan cara ya, tips and trick agar kita mungkin menyusun CV, agar kita bisa interview dan sebagainya gitu. Itu jadi poin plus apa lah. ya, Poin plus. Poin plus. Oke, makasih. Oke, makasih kanda-kanda yang ada di sini sebagai narasumber. Siap. Telah dipaparkan ya teman-teman pengalaman organisasi mulai dari internal hingga eksternalnya sendiri seperti ya itu. sebenarnya masih banyak nggak sih? Oh, masih banyak. Masih Tapi di banyak. hold dulu. Kita nanti episode selanjutnya kita akan bahas lebih Stay dalam tune ya, lagi. Stay tune aja. Oke, itu teman-teman untuk episode kali ini ya, membahas mengenai pengalaman organisasi dari kanda-kanda yang masih aktif di dalam himpunan mahasiswa Islam. Semoga episode ini bisa menginspirasi teman-teman untuk masuk ke dalam HMI, dan jangan lupa bahwasanya HMI Ekonomi Erlangga akan melakukan Maperca, ditunggu aja informasinya, dan tetap follow IG HMI Ekonomi @HMI Ekonomi Erlangga. Seperti itu. Stay tune di situ untuk informasinya lebih lanjut. Mungkin itu dari saya dan kanda-kanda sekalian. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Oke. Mungkin bisa saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.